Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita membahas materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kali ini. Baik, kita mulai untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi iman kepada Nabi dan Rasul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, nama-nama Nabi dan Rasul. Yang keempat, sifat-sifat Rasul. Yang kelima, tujuan diutusnya para Rasul. Dan yang keenam, penerapan iman kepada Nabi dan Rasul. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama kita bahas tentunya adalah pengertian iman. Apa sih iman itu? Secara bahasa, iman artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman artinya membenarkan dan meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Kemudian, apa sih itu Rasul? Rasul secara bahasa artinya utusan, sedangkan secara istilah, Rasul artinya seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, pengertian iman kepada Rasul adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih manusia mulia di antara manusia di bumi sebagai utusannya untuk menuntun manusia ke jalan yang diridhoinya. Tahukah kamu bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda? Ya, ternyata Nabi dan Rasul itu berbeda. Jika Nabi, yaitu tidak diberi kitab, hanya bertugas melanjutkan wahyu atau ajaran yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, dan tidak semua Nabi adalah Rasul. Sedangkan Rasul yaitu diberi kitab atau ajaran untuk disampaikan kepada umatnya, dan setiap Rasul adalah Nabi. Selanjutnya yaitu 25 nama Nabi dan Rasul. Jumlah Rasul tentunya sangat banyak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun, jumlah Nabi dan Rasul yang tercatat dalam Al-Quran dan wajib kita imani jumlahnya ada 25. Nama-nama Nabi dan Rasul tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dari 25 Nabi dan Rasul tadi, ada yang diberi gelar Rasul Ulul Azmi.
Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Mereka menerima begitu banyak cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cobaan tersebut adalah mendapatkan sedikit pengikut meskipun telah berdakwah dalam waktu yang sangat lama, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yaitu sifat-sifat Rasul. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat terpuji tersebut harus kita tiru dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh para rasul. Sedangkan sifat mustahil bagi rasul artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Berikut sifat-sifat wajib bagi rasul dan sifat mustahil bagi rasul. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama yaitu sidik, artinya benar dan jujur. Sedangkan Rasul mustahil memiliki sifat kizib, artinya bohong. Perkataan dan perbuatan para Rasul selalu benar dan sesuai dengan kenyataan. Sifat wajib bagi Rasul yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasulnya yaitu khianat, tidak dapat dipercaya. Sikap dan perilaku para nabi dan Rasul tidak pernah melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Rasul yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul yaitu artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir sifat wajib bagi Rasul yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Rasulnya yaitu balada, artinya bodoh. Semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala cerdas dan pandai dalam menuntun umatnya menuju jalan yang benar. Semua Rasul cerdas dalam menjelaskan wahyu kepada umatnya supaya umatnya memahami wahyu tersebut. Tujuan diutusnya para Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan mengutus para Rasulnya pasti memiliki tujuan. Berikut di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasulnya. Yang pertama yaitu menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, menyempurnakan akhlak. Dan yang keempat, sebagai suri tauladan yang baik. Pembahasan yang terakhir yaitu penerapan iman kepada Nabi dan Rasul. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, iman tidak hanya dipercayai dan diyakini oleh hati saja, namun iman juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, bagaimana penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari? Berikut di antara contoh penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menaati ajaran yang dibawa oleh para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang. Yang kedua, mengambil hikmah dari cerita kehidupan para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu meneladani ketaatan para Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu meneladani sifat-sifat terpuji mereka dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Let's answer the following question. Oke anak-anak, sekarang kita jawab pertanyaan ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Silahkan jawab dengan memilih jawaban satu saja yang paling tepat.
Oke, silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dalam materi iman kepada Nabi dan Rasul. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.